Ini baru. Baru. Ini 2012. Sama Pak Haji WA-nya dibaca doang. Kan saya WA aja dibaca dah. Oh iya. Bos, nih maaf ya bos ya. Nih. Iya, nih saksinya ya. Hari ini masuk hampir 2000 WhatsApp. Baru kebaca 500. Jadi masih 1586. Betul nggak? Yang merah. Berapa tuh yang belum kebaca? 1586. Iya, baru kebaca 400. Gimana mau jawab? Saja kan kalau dijawab, ntar naik lagi ke atas. Jadi saya kalau bicara penting nih kayak kemarin Pak Haji, kontol saya nggak ngaceng, itu langsung saya jawab. Karena kan itu apa ya? Beda itu. Ya. Darurat. Kebutuhan. Kebutuhan nih. 1587 tuh dia nambah 1. Tadi kan 1586 kan? Baru duduknya geser dikit udah 1587. Masih bukan nggak mau dijawab, pasti dijawab. Maksudnya urgen gitu. Urgennya aja. Pak Haji, aku fotoin ya tete aku ya. Tete aku bengkak, baru saya jawab. Karena memang hobi saya neropong. Enggak lah, Senang aja, senang bos. Senang. Ada bos. Maksudnya bukannya nggak dijawab nggak penting, karena kan saya pikir utangnya yang nanya tuh kan paling cuman angkanya di bawah. Misalkan kartu kredit cuman 1, 2, 3, 4, 5. Paling banyak kartu kredit 10. Kenapa saya nggak jawab? Karena udah ada di YouTube. Ini namanya Mbak Nadia yang punya utang kartu kredit 17. Yang punya pinjol 40, suaminya pinjolnya 60, jadi totalnya 100. Nah, saya tanya pinjolnya berapa? 10. Ini yang 40 aja bisa lunas. Maksudnya yang 10. Kalau saya jawab, sehari hampir 2000 WhatsApp yang masuk. Saya nggak punya asisten jadi jawab. Kecuali yang urgent tadi. Pak Haji nggak ngaceng, langsung saya jawab. Sudah, saya Pak Haji, tete aku bengkak nih fotonya. Padahal saya nggak minta foto ya kan, dikirimin. Langsung saya jawab. Sekarang pertanyaan bos apa? Nama. Tempelin mic-nya, ditaruh di jidat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Perkenalkan, nama saya Rudi Cahyadi atau biasa dipanggil Ustadz Rudi Hello Kitty. Kalau di YouTube Ustadz Hello Kitty. Ya, kalau di YouTube. Kalau di YouTube namanya Ustadz Hello Kitty. Ya. Tinggalnya di mana? Aslinya Menteng, Jakarta Pusat, Bundaran HI, Sudirman. Menteng, Jakarta Pusat. Ya, Stasiun Sudirman. Stasiun Sudirman. Ya. Terus sekarang tinggal di Tangerang, di Pemda Tiga Raksa, Pemda. Oke. Karena ada pengajian, jadi ngisi pengajian di situ 2017-2018. Bubar RDI dari mana? Sebenarnya cerita dikit Pak Haji. Boleh. Deketin mic-nya. Saya lagi ada masalah rumah tangga sama istri. Istri saya itu umur 25. Umur 25. Ya, Ustadz Hello Kitty umurnya berapa? Sekarang saya 40-an. 40-an. Ya, 25 dikurangin 40 minus berapa tuh? 15. 15. Ya. Ceritanya saya nggak mau disebut Ustadz tukang kawin. Ustadz tukang kawin. Iya, dulu. Iya, karena jadi ini yang sekarang istri yang keberapa? Yang keenam. Wow, tepuk tangan dong. Coba periksa dulu kontolnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah ke Maerot. Gede mana nama ini? Gede itu lah. Gede ini. Ya. Oke. Gede mana nama ini? Gede itu juga masih. Ya. Gede mana nama ini? Gede itu. Segini Pak Haji. Oh segitu. Lobangnya. Iya. Maaf aja agak sedikit. Istri yang umur 25 ini istri yang yang terakhir yang keenam. Yang keenam. Ya, yang satu. Tepuk tangan dong sekali lagi dong. Wow. 1 2 3 5 itu udah cerai semua. 1 2 sampai 3 4 5 udah cerai semua. Itu bisa lihat. Istri yang pertama dapat anak berapa? 4. Istri yang kedua? Tidak ada. Yang ketiga? Tidak ada. Keempat dari Taiwan, ada satu dibawa lagi ke Taiwan. Yang kelima? Nggak ada. Keenam? Nggak ada juga karena janda anak satu. Oke.
ceritanya adalah 2018 saya berjanji sama Allah, ya Allah, saya nggak mau kalau ceramah ke Bali, ke Medan, kemanapun dianggap ustadz tukang kawin, malu gitu. Nah, Tapi gitu. nyatanya kawin lagi gitu. Ya nggak tahu lah, mungkin saya ganteng atau saya gini, saya juga nggak tahu kan gitu. bos, sebenarnya cewek lihat lo tuh bukan gantengnya bos, Apa itu? karena dekilnya. Bener juga ya. Kalau ganteng lo mah nggak ada bos. Yang bikin cewek tuh basah, alat kelaminnya becek, karena lihat lo dekil bos. Ketampar Yes. gitu. Cakep, bener banget. Temen dong. Kebaca banget ya. Bener Pak Haji. Karena kan ganteng nggak, Nggak ada jelek saya. mancung nggak, Nggak ada. tinggi nggak, Pendek ya. putih nggak. Boro-boro. Ya, gitu. Ya. Ada lagi bos, gimana ceritanya? Jadi kalau ceramah keluar kota gimana? Ya, jadi istri itu nggak pernah mau mendampingi seorang suami kalau ceramah kemana-mana. Istri yang kelima ini. Yang keenam, yang terakhir, keenam ini. yang sekarang nih yang kabur. Yang kabur ini. Ya, Nggak mau dampingin ceramah keluar kota. betul. Nggak, maksudnya kalau ngedampingin tapi nggak mau pakai jilbab atau nggak mau sama jamaah ibu-ibu gitu kan, maunya di hotel tidur apa gitu. Nah, udah gitu, saya berjanji di situ. Saya bilang, ya Allah, saya pengen punya istri itu sebenarnya sampai 7. 7. Ya, sebenarnya. Tinggal satu lagi. Ya, sebenarnya. Ya. Cuman berhubung saya udah najar dengan keilmuan dari guru saya, namanya najar kan katanya nggak boleh ingkari ya. Nah, jadi saya bernajar di depan guru saya sampai guru saya meninggal, di kuburan juga saya bernajar. Saya nggak mau kawin lagi, saya bilang. Ya orang tua saya juga bernajar, orang tua kandung saya juga bernajar, mak saya pas mau meninggalnya, mak saya nggak mau kawin lagi, saya malu mak, jadi ustadz tukang kawin nanti dianggapnya gitu kan. Atau Tapi kalau ada undangan pas penceramahnya Ustadz Hello Kitty. Nah kalau kurung buka kurung tutup tukang kawin gimana? Kan nanti pesertanya banyak yang pada ikut ceramah. itu sih udah nggak ada. Udah nggak ada? Nah, jadi gara-garanya setelah saya bernajar sama istri yang keenam, namanya Arianti ini, saya bilang, Neng, kalau kamu mau sama saya tidak akan kawin-kawin sampai meninggal. Saya pengen setia, saya pengen istiqomah, pengen ibadah, pokoknya pengen taat sama Allah lah. Udah nggak mau kayak gini lagi. Kalau bisa mengajar di rumah aja udah capek kemana-mana naik pesawat gitu kan. Ya udah Pak, bagus kalau gitu mah kita juga capek terus kata gitu kan. Ya udah oke. Udah gitu di rumah penuh ya Rumah kan? yang di Tangerang ini. Tangerang. Nah, rame lah sampai kelurahan apa bilangnya nggak punya kafiran, sampai lapangan juga diizinin lah gitu kan. Bubar. Bangkrut. Bubar. Pengajiannya sampai bangkrut. Pengajian sampai bangkrut. Iya, gara-garanya istri jam 8 malam kabur lewat dapur. Lewat dapur. Iya, aneh kan? Ya enggak lah, yang aneh tuh kalau dia kabur lewat Atas. atas. Iya, terbang dong. Itulah anak dong. Kan nanti celana dalamnya nyangkut. Oh, iya, benar. Genteng. Nah, akhirnya jamaahnya bilang, Pak Haji, maaf Pak Ustadz gitu kan. Ke kita mah bisa nerangin, ke Apa? istri, ke kita mah bisa nerangin gitu ya. Giliran ke istri nggak bisa gitu kan. Maaf ya, saya nggak ngaji lagi, nggak apa-apa. Ya kan, demi kebaikan semua kan. Oke, pindah ke yayasan. Jadi akhirnya saya ke yayasan ngajarnya, nggak ke rumah lagi. Udah bubar. Udah gitu kata istri, balik nih dapat sebulan. Balik, biasalah nggak kehabisan duit kali kan. Istri yang ke-6. Yang terakhir ini balik. Akhirnya apa? Minta buka usaha counter HP. Sebelum Covid 2019 meledak counter HP karena kan ada namanya, viral lah, yang namanya nama kan biasanya Namanya ngejual apa? nama lah. Ya itu Arut Jaya Sel Hello Kitty gitu. Apa? Arut Jaya Sel Hello Kitty. Nah, jadi ada nama Hello Kitty-nya kan ustadznya gitu kan, yang dipakai viralnya lah. Rame itu sampai 3 counter 3 konter. meledak dapatnya. Isi ulang. Counter HP, Oh, konter HP. pulsa, HP, aksesoris, tetek bengek deh. Kayak gitu. Hancur lagi tiga-tiganya. Penyebabnya? Istri kabur. Oke, sekarang dari mana kaburnya? Kaburnya cuman gara-gara dia kaburnya naik Gojek karena ada CCTV kelihatan, jadi naik Gojek, mesen Gojek kelihatan di CCTV. Naik Gojek, kalau ini mah beda ya kan. Beda. Oke, tutup counter. Karena apa? Semua karyawan juga saya pulangin. Ada anak yatim di situ 1. Makanya saya bilang, Neng di sini aja, yang anak yatim mah saya urus kan. Karena udah janji sama emaknya bahwa dia seorang susah, dia orang Parung Kuda Sukabumi, saya rawat sampai kemarin terakhir nih, kemarin Ramadan nih terakhir. Karena duitnya juga dibawa kabur lagi nih sama istri nih, soalnya buat gajiannya nih. Nah, singkat cerita, ini udah bubar. Berarti 2 nih usaha, bukan usaha lah, apa sih kegiatan ya, pengajian dan counter nih Mbak Nadia. Udah. Yang terakhir sekarang dia balik nih Pak Haji, balik.
biasalah cinta-cintaan lagi lah, biasalah. ML gak? Oh pasti. Tepuk tangan dong. Itu udah pasti kan, ibadah harus. Nah, Ustadz kalau ML maunya di atas sampai di bawah. Gantian. Gimana Gantian. ngaturnya? Nah, biasanya 69 kayak kupu-kupu, terserah lah. Nah, terserah lah itu. Pengalaman lah kayak gitu. Kan 6 kali udah kawin, jadi tahu lah semua. Nah, udah gitu istri minta usaha karena udah nggak punya usaha, pemasukan uang nggak ada karena udah bangkrut, udah semuanya, sampai rumah juga ditulis dijual, mobil dijual. Saya bilang, mau usaha apa mah, kita udah bangkrut. Pemanggilnya mah. Ya mama gitu kan. Karena mama sendiri yang punya watak seperti ini, error gitu kan, sering kabur kan. Terus dia bilang gini, "Pah, online aja yuk di TikTok." Oke. Di TikTok kan, kita online TikTok. Tahu-tahu pas followernya banyak, dia bisa live pacaran selingkuh sama cowok TikTok. Pas lagi live biasa kan, suka ngobrol sama cowok kenalan kan, ya kan. Nah udah, akhirnya apa? Sidang sama polisi, panggil lurah, panggil RT, panggil RW, semua sidang. Ngakuin dia memang selingkuh. Oke deh, cuman kabur 3 hari 4 hari pulang karena udah disidang. Ternyata kemarin bulan Ramadan, pas saya lagi sholat tahajud, pembantu saya tuh, karyawan yang counter tuh, yang anak yatim yang udah nggak kerja lah, kasarnya di rumah doang gitu, yang saya ngasih makan lah. Dia bilang gini, "Bapak, itu si Teteh cina kabur lewat dapur cina." Lewat dapur lagi. "Masa sih Neng?" "Iya." Waduh, baru 6 rakaat nih kan, maksudnya baru 3 salam, berarti kan 6 rakaat. Loncat saya kan, langsung ambil motor tetangga. Berhubung saya nggak bisa pakai kopling, jatuhlah berorotan saya semuanya. Jatuh? Iya, ngejar si bini. Oke, jadi Ngejar bini bini kabur lewat dapur. Naik motor sama cowok. Nah, Ustadz ngejarnya lewat dapur gak? Aku lewat depan karena kan Harusnya minjem motor. lewat dapur. Iya, udah naik motor Pak, udah kelihatan. Gak bisa, jadi gak bakal jatuh. Jadi kayak anjing pelacak. Iya. Anjing pelacak kalau buruannya lewat dapur, anjing pelacak kan lewat dapur. Betul. Itu. Coba diulangi lagi lewat dapur dulu. Dijapuh dong filmnya ya. Nah udah gitu saya ke rumah emaknya bapaknya cuman bisa bilang, "Rudi, dari dulu kan bapak bilang ini udah puluhan kali, sampai berapa kali kabur?" Ada 21 kali 21 kali. dari 2017 sampai kemarin Ramadan. Saya hitung karena kan saya suka nyatet. Nah terus dia bilang, "Ya udah ceraiin aja anak saya karena udah bikin malu, ya kan, udah bikin bangkrut usaha atau apapun." "Pak, saya udah najar nggak mau kawin lagi dan saya pengen setia sama istri karena ini istri ciptaan Allah. Dia dijelekin sama semua orang, bilangnya saya ustadz bodoh, bego, tolol, nggak bisa nyari cewek lain. Kenapa maunya sama dia terus yang udah bikin harga diri jatuh?" Saya cuman bilang, Allah pasti punya tujuan. Saya pengen muliakan ciptaan Allah ini lewat istri saya. Biarin mau dibilang dia jelek kayak atau apa, yang penting saya pengen lulus ibadah saya. Nah makanya, Bos, apa yang bikin lo awet pernikahan sama dia, Bos? Pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, keempat gagal, kelima gagal. Kenapa yang 6 nih lo pertahanin? satu, takut dengan najar. Oh. Ada najar dari keilmuan gitu. Karena yang 1, 2, 3 itu saya punya ilmu. Kalau saya mandi ke Cigamea Curug di Bundung Bunder itu Ini pas naik ke atas. Ya naik ke atas itu saya pasti cerai. Karena istri pertama nih, anak saya yang ikut nih, istri pertama anak 4 kan, itu cerai gara-gara mandi di Curug. Curug. Nah, tadi nggak percaya dengan ilmu-ilmu, ya kan? Terus udah gitu kawin lagi dengan Weni, ya tukang apa ya, tenaga kerjaan di BPJS, orang Jogja, cantik minta ampun, ada di YouTube-nya. Itu cerai juga gara-gara mandi di Curug. Sampai saya bilang gini ke guru saya, kalau yang ketiga sampai cerai juga, berarti benar seni ilmu harus saya buang. Ilmu apa tuh, Bos? Hah? Ilmu apa namanya? Saya nggak tahu. Dulu mah katanya bilangnya mah kalau lagi apa sih ngeceramah kemana-mana tuh supaya nggak ada yang ya ayo lah, kan biasa kalau orang ceramah suka ada yang nutup mulut supaya ngomongnya kagok, dalilnya salah gitu kan. Dulu mah suka gitu tuh, ada yang iseng lah kalau lagi ceramah tuh biar lancar lah gitu ya, ke ilmunya Nabi Harun sama Nabi Musa lah bahasanya. Nah itu pantangannya nggak boleh ke Curug kalau Nggak saya boleh mah. ke Curug. Iya gitu. Jadi ternyata bener 3 istri cerai semua. Nah jadi yang inilah saya minta, udahlah lunturin semua ilmu-ilmu yang nggak bagus gitu kan. Ya udah saya sama yang ini nggak mau lagi AYUEO dan nggak mau kawin-kawin Bos, lagi. dari istri pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, yang keenam, yang mana ya? Yang orang Jogja. Pulen. Asli banget. Oke. Kalau yang keenam, legit mana sama yang nomor 3? Yang ke-6 ini kan janda. Ya.
Udah Berarti agak udah oblak dong. udah gobrak, udah gobrak. Iya. Cuman rajin lah, dikasih daun sirih lah. Oke. Rajin lah, rajin. Kan ada obatnya kan. Kenapa gitu. nggak pakai daun jarak? Aduh. Jadi gitu Pak Haji, kedatangan saya ke sini kasih Bapak solusi. dari mana? Saya dari Bintaro, Pak. Tahu saya dari mana? Tahu RDI dari mana RDI? Saya dilihat dari YouTube dan juga ngeliat-lihat YouTube tuh teman yang datang sini. Udah kalau sana salah surahmi sama Pak Haji, itu aja. Nah, Bapak pernah nonton YouTube saya? Nah, selama nonton YouTube saya pernah senyum-senyum nggak? Sambil senyum nggak? Nggak. Selalu. Oh, selalu. Itu Pak Haji. Lanjut, Bos. Oke. Ulen mana, legit mana sama istri yang ketiga sama istri yang keenam? Yang ketiga kalau kata saya, Pulen, legit, legit banget, jepit banget. jepit. Jepit, Tepuk Pak. tangan dong. Wow. Jepit. Kayak orang Madura mah ngempot ayam lah gitu. Hah? Kalau kata orang Madura mah ngempot ayam. Oh, jadi disedot terus Gitu. dilepehin. Yo, Oh. gitu. Iya. Itu berarti ada sobeker di dalam alat kelaminnya istri lo, ada sobeker ya. Piston. Saya bukan bengkel sih, saya mau ustad beda. Lanjut. Iya. Jadi Pak Haji, saya kesini ini bukan karena YouTube doang. Saya juga tadinya cuman Jadi nyari. bos tahu RDI dari mana? Pertama memang dari YouTube, karena kan saya seneng lihat motivasi-motivasi. Oh iya. Kayak Pagar Kehidupan, kayak channel-channel yang buat motivasi deh gitu ya. Kayak keagamaan, Gus Baha atau semuanya lah. Ya semua saya ambil tuh sharing. Pas dapet dari Pak Haji, saya awalnya ketawa doang. Ketawa. Saking gembiranya. Iya. Nih ngeyel amat orang tua ngomongnya gitu kan, vulgar gitu kan, tapi asik gitu loh. Nah, gue banget nih kalau ceramah kayak gini kan gitu. Kalau orang mainstream kan gitu ya, Betawi. Iya. Ya udah, akhirnya bahasa-bahasa Pak Haji tuh saya pakai buat di pengajian biasanya. Oh, iya. Ada bahasa, tapi yang joroknya enggak gitu, iya, enggak iya, gitu. iya. Cuman agak ngempot-ngempot gitu ada dikit lah gitu. Nah, udah gitu tahu-tahu ngimpi kemarin. Ngimpi. Iya, Pak Haji narik saya naik ke atas, suruh usap dua anak Yatim. Terus Pak Haji bilang gini, besok lu datang ke rumah, Ya. otak lu lagi kacau. Kayak gitu dah. Makanya saya paksain. Saya juga tadi minta sama Allah, habis sholat doa asar jam 4 dari 3 raksa Pemda, saya bilang, ya Allah, kalau saya diredoin ketemu dengan Pak Haji, kabulkan semua doa saya, istri saya balik lagi, Ya. pengajian saya rame lagi, usaha saya bangkit lagi, dan hutang saya lunas yang 10 juta. Oke. Seumur hidup cuma 10 juta, Kak. Ya, Mbak ya. mah, wah, miliaran. Saya mah 10 juta seumur hidup. ya, Belum ya. kebayar-bayar tuh, lihat. Iya, dari 2000 berapa tuh belum kebayar? 2015 sampai sekarang belum kebayar. Nah, Istri yang keenam kawin tahun berapa? 2018 bulan Februari Nah, ini utang 10 juta dari 2015. dari 2015 Oh, di duluan material. utang daripada kawin yang keenam. Iya. Karena ini utang ini gara-garanya gini, saya dulu ngontrak susah banget, 3 kali diusir kontrakan. Saya ngajar ngaji kemana aja kan nggak boleh minta uang kalau ngajar ngaji, betul nggak? Harus ikhlas kan? Dikasih diambil, nggak dikasih ya sudah, paling berkat doang 2 bungkus. Kalau ustadz kampung kan gitu ya, berkat doang ya. Mau ngaji kayak mau ngeriung paling berkat doang sama rokok sebungkus paling, amplopnya 20.000. Itu orang kampung ya. Yang namanya 20.000. Iya, yang namanya ilmu ikhlas kan ya memang nggak boleh minta kan, karena akhirat itu mau buat akhirat kan. Kalau buat duniawi ya saya bisa ngojek, bisa apalah ya kan. Nah, yang saya bingung gini, ada jamaah datang, itu orang Kapolda Riau. Datang ke rumah, dia bilang, Ustadz, doanya manjur. Terus saya diangkat pangkat. Nih saya ada rezeki beli tanah, bikin rumah, bikinlah rumah. Datang lagi orang, Pak Ustadz, apa? Saya jadi pengacara, namanya Alfonso, saya setingkat Hotman, ya. Terus kemarin deal berapa miliar sekian, oke. Ini buat Pak Ustadz beli mobil. Jadi semua sekarang yang di rumah itu semua gratis. Nggak ada satupun saya beli dari uang saya. Nggak ada. Sedikit pun sampai sekarang. Jadi semua kalau dihitung tuh, nah kenapa bisa punya utang? Gara-garanya ada yang jamaah ngebohong nih. Tahu ngebohong atau lupa nih, kita nggak tahu. Dia bilang gini, Pak Ustadz, ini kurangnya ini ya udah Pak Ustadz ambil ke material pasir semen yang kurang-kurangnya, nanti bornya kasih saya, nanti saya tinggal transfer semuanya, minta rekeningnya. Nah akhirnya nggak dibayar gitu. Itu yang blow on siapa tuh? Yang belon saya kayaknya, percaya aja lagi. Tepuk tangan. Percaya aja soalnya Pak Haji. Karena kan jamaah lama gitu. Ya udahlah, itu mungkin kesalahan saya lah gitu. Blow on gitu. Ya, jadi sampai detik ini hidup belangsak. Kesini juga tadi
AYO gitu. AYO artinya Tadi kesini sama siapa? sama anak ketiga dari bini pertama. Oh, berdua. Berdua. Karena dia doang yang paling Umurnya sayang. berapa? Dia umur 15 berhenti sekolah karena dia mintanya pesantren karena otak buat pendidikan nasional nggak masuk. Laki perempuan? Cowok. Oh, cowok. Cowok. Ada tuh hitam banget tadi di luar tuh. Hitam banget ya. Iya, ya nama bapaknya aja hitam. Oh, iya. Anak juga hitam gitu. Ya. Jadi dari rumah ke sini berdua Berdua naik motor. naik motor. Iya, tadinya mau sendiri, cuman nih anak bilang, "Bapak matanya bolor. Kalau malam takutnya kenapa-napa. Nanti kalau bapak mati, siapa yang ngurus di jalan?" Iya, Bagus kita juga pada nih anak repot. gitu. Iya, gitu. Minimal kan melayat, waduh. Makanya bagus juga nih Mending anak gitu. jauh, keluar duit. Jadi berangkat dari rumah jam berapa? Tadi habis sholat asar kan jam 3.19. Selesai jam 3.45 karena saya masih make naftu ya, hono coroko lah bahasa Jawanya, make hitungan selamat gitu. Nah, saya make ilmu-ilmu itulah. Saya jam 4 pas harus berangkat gitu. Sampai sini? Sampai sini pas ajan di sini Pak dikasih nyasar sama Bu Ai tuh, dikasih Sherlock sama Bu Ai. Itu dikasih nyasar masuk ke sawah-sawah. Mentok. Oke, karena dia lihat Bu Ai kan belum pernah lihat Ustadz kan. Disesuaiin karena kulitnya Ustadz kayak sawah. Oh iya, cakep, ketampar lagi. Tepuk tangan dong. Hai. Kalau Ustadz putih mungkin nggak disasarin ke sawah. Cakep, ketampar lagi. Makasih Pak Haji. Senang saya mah dibully kayak gini karena apa? Ternyata motivasi juga. Gitu, motivasi gitu. Enggak, emang candaan Pak Haji, mah candaan. Jadi sempat nyasar. Sempat nyasar tadi sekali doang di Baitul Salawat pesantren. Itu doang, di situ doang udah. Kesininya mah alhamdulillah Allah ngasih malaikat nunjukin. Iya, Ada iya. orang yang mau Jadi sholat. sampai sini jam berapa? Pas lagi sholat aja bareng. Oh, Isa. Enggak, maghrib langsung ikut nyampe. sholat. Oh, berarti sempat ketemu anak-anak yatim dong. Udah ketemu salaman segala apa. Nah, Ustadz salaman gak sama anak yatim? Salaman sama yang kecil-kecil tuh. Oke. Gitu cium juga Iya, apa iya, gitu. iya. Insya Allah tadi takut ria, takut apa. Tadi saya juga sempet netes mata. Begini ya rasanya yatim. Kan saya juga nggak ada ya. Ya Allah bagaimana yang mereka gitu kan. Ya ada sedikit rezeki langsung aja sedekahin semua. Udah. Gitu. Nah, tadi Ustadz usap gak? Usap kepalanya, Iya. cium keningnya ibu yatim gak? Nggak ada, emaknya nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Kalau ada mah ada yang cantik-cantik dipilih. Iya. Sampai tahu bisa jadi bini saya ketujuh. Oke. Tepuk tangan. Luar biasa. Jadi kayak gitu Pak Haji, saya kesini sebagai anak dari Pak Haji, mungkin anak kecil karena umur saya masih muda dari Pak Haji. Lahiran tahun? 80-an kalau dipercaya. Kalau 80. dipercaya. Saya kalau 70. dipercaya. 70. Saya kalau dipercaya 80 karena waktu itu kan pendek. Jadi dituain, harusnya kan 82 saya. Oh, berarti Ustadz sebenarnya dulu waktu lahir putih. Karena dituain jadi hitam. Tepuk tangan. Seru juga kayak gini. Pertanyaannya adalah kenapa ini dejavu? Kenapa ini Dejavu. dicabu tuh apa Dejavu artinya? bahasa Inggris, jatuh itu berulang, riwai. Balik lagi, kabur setiap mau naik. Jatuh karena kabur. Naik lagi, jatuh karena kabur. Karena dia sampai bilang, "Pak, saya orang kampung pengen tahu pesawat." Ya udah, gue doain lo naik pesawat sampai bosen, sampai capek, sampai lumpuh kaki lo. Akhirnya doa dikabul. Kemana-mana ceramah memang naik pesawat lah, diundang ya kemana-mana, ke Bali. Lihat aja di YouTube saya tuh, saya kemana-mana. Nah, akhirnya dia sendiri yang ngomong, "Pak, capek juga ya naik pesawat." Nah, berarti udah sesuai doa kan? Udah. Dari situ udah naik Pak Haji, jatuh lagi, gara-gara kabur lagi. Jadi penyakitnya kabur. Kalau kata orang katanya ini mah bahasa Sunda nama awet rajet. Nya, awet rajet apa sih kalau bahasa Jakartanya? Ya, ribut, baik akur lagi. Tapi saya maunya gini, bolehlah awet rajet asal jangan kabur. Maunya Bisa. saya gitu. Jadi gini Ustadz, dulu waktu Ustadz kawin, waktu Ustadz nikah nih, semua yang ada ruangan, yang ada di ruangan sini, pada saat Ustadz nikah, itu ada doa pernikahannya dari Pak Penghulunya, ada doa pernikahannya. Jadi waktu Ustadz nikah, doanya tuh, doa pernikahan, pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Harusnya pernikahannya dilalui dalam suka titik, dukanya nggak ada. Nah Ustadz tuh ada dari 6 kali perkawinan itu ada kata-kata suka dan duka. Jadi sukanya bareng,
duka, nanti sukanya. Karena di doa pernikahannya itu kan diamini nama lebih dari 9 orang. Pernikahannya Ustadz ini dan ini, pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Nah, nanti bapak dan ibu kalau pengen punya mantu atau nikahin anak atau keponakan atau sepupu atau adik kandung, nah Pak Penghulu lihat dong doanya sebentar aja. Bisa gak ini dicoret nih dukanya nih? Jadi dilalui dalam suka, titik. Nanti nggak akan ribut, nggak akan cekcok, dan nggak akan cerai sampai mati. Karena dilalui dalam suka, kan ucapan adalah doa. Jadi ayatnya tuh ucapan adalah doa. 2 ayatnya, aku kata Allah, apa kata prasangka hambaku, kalau hambaku yakin. Jadi di doa pernikahan itu kita yakin, aku juga yakin kata Allah. Tapi kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Itu. Tapi nanti bisa direvisi kok Ustadz. Jadi kayak akte pendirian perusahaan masih bisa kok dirubah. Kalau laporan keuangan nggak balance masih bisa dibikin, biar balance bisa dibikin AJP, ayat jurnal penyesuaian. Gimana caranya? Semua orang laki kalau udah mau kawin pasti yang dijuju alat kelaminnya istri. Pasti alat kelaminnya istri. Orang perempuan kalau udah kawin dia nggak mikir apa-apa, pasti dia alat kelaminnya laki-lakinya. Nah, jadi penakluknya apa? Alat kelaminnya ustadz. Jadi ustadz nanti kalau bisa ketemu lagi, nah, ustadz colek tuh alat kelaminnya ustadz. Namanya kalau bahasa Jawa namanya disuwuk. Kalau bahasa Sunda dicamahan. Ya, di jamahan. Nah, dicolek, nanti ustadz taruh di mulutnya dia kalau bisa. Atau enggak dicolek, pegang tangannya dia, remes. Apa hajatnya ustadz? Rumah tangga saya langgeng, istri saya nurut, manut, katut, setia, sayang, menghormati saya, bla bla bla. Remes, sep kepel. Pas dia pulang kita colek tangannya. Kita makan yuk di luar yuk. Aku ada duit nih 100.000, kita makan berdua. Dia langsung. Subhanallah. Jadi ilmunya nggak usah tingkat tinggi, ilmunya nenek moyang kita aja. Namanya ilmu kearifan lokal. Nggak usah pakai wirid bagus, zikir bagus, tapi kan itu butuh proses. Ini cespleng, Ustaz. Begitu juga kalau bapak dan ibu kalau mau tender, mau nawarin produk, atau ibu mau ketemu nasabah, mau dapat PO-nya, mau dapat pembayarannya, remes Ustadz, remes, kepel. Nanti kalau buat pintu jangan buat bukaan dorong pintu, nanti kacanya hancur. Cek. Bukannya pakai ini, nanti buat salaman. Beli ya produk gue ya, nanti pasti. Subhanallah. Itu namanya ilmu RDA ya, namanya ilmu kearifan lokal. Nanti Ustadz praktekin. Jadi Ustadz dia kan belum pulang-pulang, gampang cari fotonya dia, tulis hajatnya Ustadz, dikempit di alat kelaminnya Ustadz. Nanti dia pulang, pas pulang buru-buru kita tegrep, remes kita tegrep. Atau kalau dia tidur, colek, taruh di mulutnya dia. Ini manjur gak? Banget Ustadz. Saya juga baru meraktekin kemarin yang super dasar. Jadi kemarin kan kita jual sapi saya kan harganya 150 juta. Nah, orang beli sapi 1,2 M. Jadi berapa ekor tuh? 9 ya? 9 ekor ya? Apa berapa tuh? 8 ekor. Nah, dia bayar. Nah, uangnya kan saya bawa pulang dong. Namanya dapat bayar sapi tunai kan. Istri saya bilang, Papa, itu duit banyak bener Pak. Jual apaan Pak? Sapi ya Pak? Iya. Aku minta dong Pak 500 juta. Ya udah ambil aja, bener Pak, iya, asik, ya ambil. Jadi kan tinggal 700. Saya juga nggak blow on bos, walaupun gua istilahnya dawamin ilmu ini. Saya lihat, udah malam dia tidur, set, saya colek kepala kontol saya, set, langsung saya taruh di bibirnya dia. Balikin ya besok pagi ya, uangnya semuanya ya. Itu bos jam 6 saya masih tidur, istri saya bilang, Papa, kayaknya duitnya aku nggak pakai deh. Aku titipin Papa aja, aku kembaliin ya Papa. Sambil saya ngulet. Yes. Subhanallah. Duit aja bisa balik lagi tuh bang. Tepuk tangan dong, luar biasa.
Subhanallah. Nah, coba dah bos praktekin. Namanya ilmu kearifan lokal tanpa A, B, C, D. Cukup itu doang. Jadi ilmu ini bisa dipakai sama orang blow on, orang pinter, orang yang putih, orang yang hitam, orang yang hidungnya mancung, orang yang hidungnya landung. Pokoknya ini bisa semua. Praktekin. Yang foto tadi Fotonya, tulis hajat dulu. ya, Hajat terus misalnya gini dieliminate. minta pulang gitu, supaya balik lah gitu. Ya. Tapi langsung di eliminating, karena kalau enggak taruh di kemit begini takut numbuh pohon toge. Itu setiap malam, Pak. Tiap malam. Mau tidur. Iya. Manjur banget. Apalagi kalau ustadz di rumahnya lacak cari masih ada celana dalamnya dia, dipakai dibalik, pasti balik lagi dia. Jadi celana dalamnya dia masih ada gak di rumah? Ada. Banyak. Pakai dibalik, nanti dia balik lagi. Celana dalamnya dia dipakai tapi makainya dibalik. Setiap hari misalkan ustadz ada undangan sana, ustadz diajak jalan, pakai celana dalam dia dibalik. Nanti ketemu di Indomaret, lah itu dia bini gua. Kau bil tuh ya, ijazah. Ya, terkabul ya, luar biasa. Tepuk tangan dong. Pan Ibang minta ijazah nak dia ge. Iya. Kalau di YouTube mah belum ada ijazahnya. Iya. Makanya Pak Haji makasih ijazahnya. Iya. Ada lagi ijazah yang saya minta lagi. Apa? Centong. Boleh, tadi kasih centong. Tapi saya udah beli yang orang lagi masak. Iya. Tadi saya beli. Bu, ada centong kayu gak, Bu? Buat apaan tad? Ada perlu gua ada syarat buat bini balik ya. Ah, jangan banyak ngomong. Berapa? Berapa aja deh terserah Ustadz. Ya udah nih, saknya aja ya. Tuh. Udah. Harusnya centongnya lebih tua dari Ustadz. Oh, nggak tahu deh ini mah, nggak tahu. Nah, ini lebih tua dari Nah, alhamdulillah Ustadz. kalau gitu boleh. Lebih tua. Ikhlas ya Pak Haji? Ikhlas. Alhamdulillah. Buktinya ini tua karena ini centong lebih hitam dari kulit Ustadz. Tepuk tangan dong. Ketampar lagi. Ketampar terus. Tapi mantep ya Pak Haji. Iya. Seneng, bukannya marah, bukan kesel, malah seneng gitu. Ada orang kayak gini di dunia ini. Makasih Pak Haji, udah bikin saya bahagia hari ini. Mau nangis Aja saya malu. gini Ustadz, yang bikin kenapa istrinya Ustadz nggak balik, kenapa rezekinya nggak pada nempel ke ibu, ke bapak, kenapa duit nggak ngejar. Kalau saya kan duit ngejar ke saya. Contohnya hari ini aja kita kan bisa jual sapi 2 ekor yang paling gede 150 juta, jadi 2 ekor 300. Tanpa saya nawarin, jadi cuma diliput sama Kang Regi di YouTube. Itu tamu nggak milih, nggak nawar, nggak dibawa pulang. Pak Haji, itu di YouTube bener sapinya 150 juta, bener. Saya beli 2. Kok nggak nawar? Enggak lah. Buat apa nawar, orang sapinya dipotong daging buat anak yatim? Ngapain gue nawar? Kecuali kalau sapinya gue potong daging buat tetangga, gue tawar. Ini kan anak yatim, dagingnya dibagiin. Saya udah lihat tadi. Terus warna apa? Nggak usah, seadanya aja. Terus mau dikirim kemana? Kok dikirim? Kan dipotong di sini besok pagi. Wow, tidak ada di Indonesia orang jual sapi tidak ditawar. Nggak ada. Semua orang sapi pasti ditawar. Kedua, tidak ada orang beli sapi nggak milih. Rata-rata di Indonesia milih. Tidak ada orang beli sapi nggak dibawa pulang. Rata-rata di Indonesia orang beli sapi dibawa pulang. Ini nggak milih, nggak nawar, nggak dibawa pulang. Harganya 150 juta, beli 2 ekor. Subhanallah. Apa yang saya jalanin ilmunya? 1, jangan mikir. Nah, kita ini masih mikir. Jangan komen. Kita ini juara 1 kalau suruh komen. Ketiga, jangan ngeluh. Kita tuh juara 1 kalau suruh ngeluh. Nah, makanya Ustadz, kenapa kok istrinya diulang-ulang? Kenapa ibu yang punya utang lunas, utang lagi, ibu ini balik lagi? Karena 1, Ustadz tidak bisa dari bangun tidur sampai mau tidur gembira. Subhanallah. Harusnya gembira. Kok tahu Pak Haji? Ya karena gue liat kontolok keling. Tepuk tangan. Jadi lo harus gembira Ustadz. Kenapa harus gembira? Karena kalau gembira hatinya buka, berkah, rahmat, hidayah, ridhonya Allah masuk. Tapi kalau Ustadz nggak gembira, hatinya nutup. Kalau hatinya nutup, berkah, rahmat, hidayah, ridhonya Allah nggak bisa masuk. Memang punya mobil, tapi mobil cicilan. Enggak, gue nggak cicilan, tapi mobil second. Nah, gue punya rumah, tapi nyicil. Enggak, gue nggak nyicil, tapi rumah lama.
Punya motor, nyicil. Enggak, gue motor nggak nyicil. Tapi motor second 2022, 2021, 2020. Harusnya 2023. Nah, mesti gembira. Carana. Kenapa? Carana. Caranya, ibu dan bapak paksain kalau bangun tidur, jangan sekali-kali cari HP. Kita kadang bangun tidur yang dicari HP. Mana nih HP? Jadi yang benar adalah kalau bangun tidur yang dicari Allah. Terima kasih Allah, terima kasih. Pagi ini saya, suami, saya, istri, saya, anak, kalau ada cucu, kalau ada mantu, dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang kalau ada pasangan. Dan saya bisa punya penghasilan sebulan 10 miliar tunai. Titik. Jangan nanya, habis berdoa tuh, habis ucap syukur sama Tuhan kita, dari mana? Nggak boleh, karena Allah, malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam, kata Allah, aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Mau ngasih ustadz, bos, mbaknya, semua yang ada di sini 10 miliar per bulan, nggak bisa. Bukan Tuhan dong gue namanya. Buktinya malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam, gue bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Mau ngasih 10 miliar per bulan, nggak bisa. Kecil lah. Syaratnya apa Allah? Nggak ada syarat. Emangnya gue siapa? Gue kan Tuhan. Mau gue perhitungan sama hambanya. Syaratnya apa Tuhan? Syarat nggak ada. Kalau gue bilang kun fayakun. Jangan bilang syarat deh. Nanti bener-bener gue kasih syarat loh. Kita nih kadang suka, Tuhan, cobaan apa lagi yang akan datang? Saya banget. Oh lo, tepuk tangan dong. Sebenarnya gue mau ngomong sama lo, nyindir dia. Sebenarnya bukan pertanyaan, bukan ada di lo, adanya di dia. Tapi dia kan kalau nggak disindir dia nggak ngakak. Dia mesti disindir dulu. Salah saya apa Allah? Salah saya. Nggak boleh. Kita suka begitu ngeluh, atau kita suka ngomong ini, sampai kapan begini terus? Nggak boleh juga. Kalau hari ini aku kabulin, kenapa harus sampai besok? Kita kadang nanyanya, sampai kapan? Karena Allahnya sayang sama kita, kita butuh hiburan. Pada saat kita ngomong, terus sampai kapan? Allah langsung kontak Kus Plus. Kus Plus, kapan? Sampai nggak boleh sampai kapan. Kalau besok terkabul, kenapa enggak? Nih, kadang nih tamu-tamu RDI suka ngomong ini, Ji, kata temen gue kalau kita sering tahajud ntar banyak cobaan. Nggak mungkin, lu tuh nggak mungkin kasih cobaan. Kalau dia memang mesti dicoba. Nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Kalau dia dicoba, lu enggak. Kan nama sama dia sama gak? Enggak. Tanggal lahir? Enggak. Hari lahir? Enggak. Nama orang tua? Enggak. Ya dia dicoba, lu enggak. Lu mesti yakin itu. Ini enggak. Emang bener ya? Kalau kita rajin tahajud banyak cobaan. Ya elah, itu lagi dibahas. Janganlah. Nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Dia dicoba, kita enggak. Begitu. Dia tahajud kayak Haji Marco nih, waktu datang 2014 Desember, dia datang dengan kontrakan 6 pintu. Tapi sekarang di 2023 Haji Marco kontrakannya 21 pintu, rukonya 15 pintu. Nah, temennya Haji Marco barengan tuh namanya Roni, Pak Roni. Roni dagang sembako kelontong itu 2015 omsetnya per hari cuma 20 juta. Sekarang Roni ngamalin ilmu RDAY di 2023 omset kelontong dan sembakonya per hari 600 juta per hari. Nah, Ustadz juga jangan, saya berapa lama Ji istri gue balik? Kata Allah jangan nanya begitu. Itu namanya kita perhitungan. Pasti balik. Kan ayatnya ada, Allah, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Ayatnya gitu. Iya. Nggak ada ayatnya gini Ustadz, mintalah kepadaku, insya Allah aku kabulkan. Jadi nggak ada kata insya Allah. Mintalah kepadaku, mudah-mudahan aku kabulkan. Jadi nggak ada kata-kata mudah-mudahan.
mintalah kepadaku, semoga aku kabulkan. Nggak ada kata semoga. Jadi semoga adanya di mana Allah? Semoga adanya di apotik dan rumah sakit. Semoga lekas sembuh. Makanya hasilnya separuh mati, separuh hidup. Karena semoga lekas sembuh. Harus apa? Pasti sembuh. Pasti sembuh. Jadi sembuh. Kita kadang kan, ya semoga sembuh ya. Kata Allah, semoga. Kan yang nyembuhin gue. Nggak ada. Insya Allah sembuh ya. Insya Allah, mana ada insya Allah. Insya Allah itu dipakai antara Ustadz dan saya. Insya Allah ya Ustadz, di pernikahan yang ke-9 nanti saya datang ya Ustadz. Atau insya Allah. Amin. Jadi doain orang tua ya iya amin lah. Orang tua udah doain. Tepuk tangan dong. Berarti kan ridho. Orang tuanya ridho. Kalau saya kan lihatnya perkawinannya ke-9. Kalau Ustadz lihatnya perkawinannya kebalik dari 9 tuh yang ke-6 stabil. Amin. Kalau saya lihatnya tadi 9. Oh iya, terbalik. Saya kling jadi 6. Pokoknya intinya gini. Mulai hari ini kalau Ustadz pengen kaya raya, Amin. tajir melintir, nggak usah ceramah, tapi duit datang sendiri. Bisa? Ya kayak saya kan, saya nggak ceramah. Saya di sini aja ngobrol nih para pendatang. Tapi kan Robicon parkir, Toyota Alphard parkir, Land Cruiser parkir, Dodge Journey 3600 cc parkir, Jeep Mercy GL 400 parkir, Mercy E500 parkir, Jaguar parkir, Pajero Sport Dakar terbaru yang hitam nggak kepake tuh parkir tuh. Jadi bos kesana belok kiri ada Pajero saya. Fortuner 3 terbaru parkir, lurus belok kiri. CRP Presis Turbo putih-putih abu-abu belok kiri. Kok bisa sih Pak Haji? Karena kita tidak ngejar duit, tapi duit ngejar kita. Nanti ada ilmunya. Tapi kalau belajar kan butuh 2 jam 3 jam. Nanti kalau kita ngajar Ustadz takut yang lain kan pada ngerutu. Nanti atur waktu aja, nanti saya ajarin. Caranya duit ngejar kita, bukan kita ngejar duit. Caranya pasien ngejar kita, bukan kita ngejar pasien. Caranya PO ngejar kita, kita nggak ngejar PO. Caranya order ngejar kita nggak ngejar order. Ada ilmunya Ustadz. Tuh. Terus ada lagi gak pertanyaannya? Udah. Iya takut dianggap bohong ceramah ini ceramahnya nih. Iya boleh, bagus. Nah, ini lagi ceramah ya. Tapi kan nanti Ustadz capek. Itu makanya. Kalau bisa Ada mah duit ini mah. iya Gratis, mas, kalau Pak. bisa Ustadz di rumah duit pada datang. Kayak saya kan Robicon nggak beli, yang ngasih Pak Haji Sultan. Mercy E250 terbaru kalau beli sekarang 1,3 M nggak beli, yang ngasih Burini. Honda Jazz terbaru kalau beli 386 nggak beli, yang ngasih Ovan. Nah Pak Haji Sultan yang ngasih Robicon dia kenal. Mercy E250 yang Burini dia kenal. Anaknya Ovan dia kenal. Coba ada kenal. Jadi intinya gini, jangan ngejar duit, jangan ngejar pasien, jangan ngejar PO, jangan ngejar order. Tapi itu pada ngejar kita. Caranya apa? Ada. Tapi kalau diterangin bisa 2 jam, paling lama 3 jam. Nanti kasihan yang lain, nanti saya ajarin khusus. Siap. Namanya konsultasi privat. Siap. Khusus. Nanti saya ajarin nih. Tipnya kayak gini nih Ustadz nih. Oh ya oke. Oh, udah. Ustadz duduk aja. Ustadz, saya punya rumah 1000 meter buat Ustadz ya. Tinggal. Kayak saya rumah ada kolam renangnya, ada kolam ikan koinya, ada mobil parkir bisa 19, nggak beli. Kalau beli berapa kan kita ngajar begini kan nggak bayar, ini kan pasien jadul-jadul. Maksudnya 100.000 nggak lah, gratis. Tapi pasti nanti ketemu jalannya. Gitu. Kalau gurunya punya Robicon, Ustadz harus punya Robicon. Kalau gurunya punya Toyota Alphard 2 hitam putih, hitam genap, putih ganjil, Ustadz harus punya. Kalau gurunya punya Jeep Mercy GL 400, Ustadz harus punya. Gitu. Kecuali kalau gurunya naik Grab car ya Ustadz naik Grab car kan. Jadi intinya pulang dulu istrinya. Nanti kalau udah pulang, nanti istrinya buat pesugihan. Pesugihan tuh buat manggil rezeki. Mesti ada medianya. Itu bisa, harus bisa. Dan pasti bisa. Ada lagi?
Itu ijazah terakhir yang centong Pak Haji. Boleh, tak dikasih ntar. Udah saya kasih siapin. maksudnya Ada centongnya? Ada. Oke. Kalau ada. yang di YouTube kan kurang detail, mungkin di sini bisa didetailin lagi. Gimana? Ya, Oh, manggil duit. semuanya lah. Oh bisa dikerok aja Ustadz. Kan Paham. kita punya pasien di Bekasi, dia hamil, prematur baru 6 bulan lahir, bayinya mati. Nah, pada saat bayinya mati kan umur 6 bulan, jadi kan bayinya ditaruhnya di bak karena masih kecil kan. Nah, terus ada tukang belau. Nanya tukang belau, itu ada apa rame-rame? Itu ada orang baru ngelahirin prematur 6 bulan mati. Kata tukang belaunya, punya centong nggak? Centong kayu ada. Mana centongnya? Diambil tuh dari dapur. Oh, diketok tuh Ustadz ininya apa? Embernya. Bangun, bangun, lu udah kelamaan tidur tuh. Tamu-tamu udah banyak. Ayo bangun, bangun. Melek tuh bangun. Jadi tuh centong tuh luar biasa. Makanya Ustadz, zaman dulu, zaman nenek kita, buyut kita, tidak ada yang punya anak, anaknya nakal. Tidak ada. Tidak ada yang punya anaknya, walaupun dia nggak sekolah ya, tapi nakal nggak ada. Kenapa? Karena dia makannya pakai centong kayu. Sekarang pada zaman modern pakai centongnya plastik. Makanya anaknya pada ndablek-ndablek. Anaknya 2 ndablek, anaknya 1 ndablek. Dulu anaknya 5, 6, 7 nggak ada. Karena makannya pakai centong kayu. Pakai ilmu kearifan lokal. Dulu, zaman dulu, bapak lari-lari kejedot sama dia. Dot. Itu cuma diuyak rambutnya emaknya, nggak benjol. Kalau sekarang cari trombopop. Trombopop. Kalau punya duit, kalau nggak ada, akhirnya palanya benjol-benjol. Uyak aja pakai rambutnya emak kita, ya kan? Itu ilmu kearifan lokal. Tapi kan orang sekarang, ji lo ilmunya tahayul. Ya karena lo nggak ngalamin bos. Itu. Ketiga ya bos. Zaman dulu kalau kita punya bayi rewel, itu neneknya atau ibunya remes alat kelaminnya diraupin ke mukanya, diem, langsung bayinya diem. Setan aja takut sama alat kelamin kita. Iya kan, cobain zaman dulu. Pernah ngalamin nggak? Maghrib rewel ya cucu kita. Kan diraupin sama neneknya langsung diem. Diusap mukanya, diem langsung. Maksud saya, coba deh kita bangun lagi nih kearifan lokal. Kenapa? Karena ini udah luar biasa, udah lari jauh dari pakemnya. Makanya kalau bisa kita sepakat tamu-tamu RDAY makannya pakai centong kayu, walaupun masaknya pakai magic jar. Itu zaman dulu bos, nggak ada yang sakit diabetes. Apa dengar zaman dulu sakit diabetes nenek kita? Nggak ada. Kenapa? Karena dia mandinya sebelum ayam berkokok. Kalau kita anak-anaknya, cucu-cucunya nih mandinya udah siang. Makanya udah rumahnya tipe 21 nyicil pula. Udah rumahnya tipe 36 nyicil pula. Jangan dong, paksain mulai hari ini mandinya sebelum ember kokok. Syukur-syukur jam 00. Siapa sih Pak Haji yang udah meraktekin bangun jam 00 terus mandi jam 00? Kaya raya tajir melintir. Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola, sampai hari ini mandi jam 00. Orang Indonesia ada gak? Hotman Paris Hutapea, selalu jam 00 dia bangun. Nggak pernah dia bangun jam 3, jam 4, nggak pernah. Kaya raya tajir melintir. Apakah Hotman Paris Hutapea sholat? Ya kan dia bukan muslim. Udah aja bangun, mandi, seger, rezeki ada aja. Ini kan enggak. Udah bangunnya jam 5, mandinya jam 6, mandi jam 7. Aduh. Jadi wajar lah kalau tipe 21 rumahnya. Udah gitu DP lagi. Aduh. DP. Kalau bisa tipe 21 cash lah. Ini tipe 36. Cicilan masih 5 tahun lagi. Amprot. Ya iya, betul. Gue masih sindir. Ada lagi? Itu aja tadi yang dicentong tuh dikerok. Nah, nanti Ustadz centongin. Misalkan duit nih. Misalkan Ustadz punya duit nih. Centongin. Sebelum dicentongin, duitnya dipanggil dulu. Diajak ngomong. Wang, besok gue mau bayar cicilan ya. Wang, besok gue mau bayar kontrakan ya. Wang, besok gue mau beliin rokok buat laki gue ya. Kalau bisa lu balik lagi, tapi jangan sendiri.
segepok. Amin. Kalau ya buat temen-temennya. Jadi lo ngajak ngomong duit, gue juga ngajak ngomong duit Ustaz. Jadi ngajak ngomong. Nanti ya, oke? Nah, lo beliin rokok, lo bayar ojek, lo bayar. Nanti dia pasti balik lagi. Asal lo ngomongnya dengan yakin. Kan kuncinya aku. Apa kata prasangka hambaku? Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Tapi kalau kita udah ngomong, udah kita belanjain, mana kok nggak balik-balik? Kata Allah, ya Allah, kan yang ngasih duit gue, bukan duit. Duit mah hanya cuman perantaranya. Udah lupain, yang penting udah ajak ngomong belum? Udah, ya udah, santai bos. Gue juga ngomong gitu. Sapi, gue mau ke Jakarta. Pasti nanti gue bawa pembeli lu ya. Lu sama dia tuh sebelah tuh. Oke? Gue mau jual 150. Oke? Ya, gue jalan ya ke Jakarta ya. Gue tadi pagi kemari, terus gue balik ke Jakarta, balik dari Jakarta dapat 2 pembeli, bos. Orang beli 2 ekor. Gurunya bisa, muridnya harus bisa. Tapi tanpa harus kerja. Amin. Kalau kerja kan Ustadz kan pasti hafal ya. Nih, kan ini ada Ustadz. Zaman Nabi itu ada gurunya namanya Kiai siapa saya nggak hafal, Ustadz siapa saya nggak hafal. Nah, dia punya murid juga, Kiai juga Ustadz. Nah, kata muridnya gini, Pak Kiai, gue besok mau kerja di perkebunan anggur ya. Oh, Imam Kenapa? Syafi'i, Imam Maliki ya. Nah, Ya. muridnya siapa nih? Imam Syafi'i. Nah, gue mau kerja di pabrik, di perkebunan anggur. Tahu. Kiai mau gak? Udah lu aja dah. Kan kita harus ikhtiar Kiai, kita mesti syariat. Ya udah lu aja udah. Dia kerja tuh pabrik perkebunan anggur, pulangnya dibawain anggur. Nah karena dia punya guru, gue mau ngasih mahabah sama guru, ngasih anggur. Tuh Kiai, kalau saya nggak kerja di perkebunan anggur, kita nggak mungkin makan anggur Kiai. Oh iya. Udah terakhir, udah nggak ngomong muridnya, gurunya ngomong. Gue juga dari tadi nggak kemana-mana, gue di sini aja sama jamaah. Tapi gue makan anggur juga tuh. Jadi intinya apa? Jangan kita ngomong gini, kita kan mesti ikhtiar. Lu ikhtiar, gue enggak. Kan gue mesti syariat, lu syariat, gue enggak. Jangan, karena gue udah Robicon nggak beli. Di mana-mana orang Robicon beli bos. Harganya 1,7, gue nggak beli. Yang ngasih siapa? Haji Sultan yang utangnya lunas 150 miliar. Cash, tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Karena gue ajarin, dia tanda terima kasih ngasih gue Robicon. Istrinya ngasih terima kasih gue, dikasih Mercy E250. Anaknya tanda terima kasih ngasih gue Honda Jazz terbaru, harga 286. Haji Sultan siapa? Dia kenal, rumahnya di Kemang, punya tambang nikel, punya tambang batu bara. Betul? Jadi intinya gini bos, kita jangan suka sok tahu. Maksud sok tahu tuh, ya kita mesti ikhtiar dong. Kalau nggak ikhtiar kita gimana? Ya udah lu yang ikhtiar aja, gue enggak. Nah ikhtiarlah dia kerja di perkebunan anggur. Nah pulang deh dakwah anggur. Tapi gurunya nggak kerja tuh di perkebunan anggur. Gurunya malah itu ngomong sama jamaah-jamaahnya ngajarin. Kayak ini kan saya ngajarin. Anggurnya dibawa sama muridnya tuh yang kerja di perkebunan anggur. Makan bareng sama gurunya. Kata gurunya, gue kan nggak kerja di perkebunan anggur, makan anggur. Nah maksud gue, ucapan adalah doa. Bisa gak bapak dan ibu pulang dari sini ngucapnya jangan sembarangan. Namanya kita mau punya mobil ya kita mesti ikhtiar. Lo ikhtiar, gue enggak. Begitu. Namanya kalau kita mau sidang biar menang, ya gue mesti bawa ya pengacara atau istilahnya barang bukti. Lo gue enggak. Apa dong kalau gue mau sidang di pengadilan biar gue menang? Apa dong kalau gue berdebat biar gue menang? Apa dong kalau gue nawarin barang orang beli? Apa dong kalau gue pengen jual sesuatu laku? Sana dalamnya dibalik bos. Emang ada zaman dulu nenek moyang di Ambon itu ada namanya ilmu akal-akalan. Lo cek di Ambon, ini ilmu nenek moyang kita namanya ilmu akal-akalan. Kata orang Ambon, itu cara dalam dibalik, BH dibalik. Jadi kalau apa yang lo mau pasti kedapat.
Apa lo mau? Misalkan lo sidang mau menang, pasti menang, gak bakal kalah. Makanya mata elang, shit, pasti gue hari ini dapat buruan. Gak pernah gagal bos, mata elang bos. Nongkrongnya cuma di pinggir jalan main HP. Cet, wah ada kejar, set, set. Katanya yang punya motor, kok gue tahu? Lu cadalnya gak dibalik goblok. Coba kalau dibalik, konslet, gak bakal kelacak. Ini gue bocorin aja. Karena kita para penunggak cicilan. Para penunggak cicilan. Jadi nanti bos, debt collector nggak bakal ngelacak lu. Kenapa? Karena si debt collector canggihnya di Bali, lu juga di Bali. Jadi bingung sama bingung. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Tapi kalau kita dalamnya nggak dibalik, sebentar debt collector dibalik, ketemu buat dah. Dulu belum ada.